Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menelusuri jalan ke Sumatera. Di dunia maya kita bertemu hari ini. Kami dari tim VentureMed yang penuh ceria siap untuk mempresentasikan inovasi tim kami. Selamat pagi Dewan Juri yang terhormat. Izinkan tim kami mempresentasikan hasil inovasi media pembelajaran kami. Sebelum masuk ke pembahasan, mari kita simak bersama latar belakang dari VentureMed. Era Society 5.0 mengharuskan masyarakat menguasai teknologi dan informasi yang berkembang. Tantangan era Society 5.0 di abad ke-21 membawa perubahan di berbagai kehidupan, termasuk pendidikan. Terdapat sejumlah keterampilan yang harus dimiliki siswa dalam era Society 5.0. Salah satunya adalah kemampuan pemecahan masalah. Perkembangan teknologi yang pesat era Society 5.0 mendorong pendidikan untuk mengadopsi metode pembelajaran interaktif guna meningkatkan keterampilan digital dan pemecahan masalah siswa. Hasil PISA menunjukkan kemampuan matematis siswa di Indonesia masih sangat rendah, dengan skor 366 poin dibandingkan rata-rata global yaitu 472 poin. Hal ini mengindikasikan kesulitan dalam memahami konsep matematika. Banyak siswa menganggap matematika sulit dan membosankan, sehingga diperlukan pendekatan yang menarik seperti game edukasi yang dikombinasikan dengan etnomatematika dari kuliner khas Pekalongan untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Oleh karena itu, tim kami membuat inovasi media pembelajaran berupa VentureMed, game edukasi petualangan berbasis role-playing game bertemakan Pekalongan Kulineri untuk meningkatkan minat belajar dan kemampuan pemecahan masalah siswa. Saya, Muhammad Ariel Faris, dengan ketua saya, Muhammad Zanabil Haq dan Cahya Nintias Widiantari, kami dari Universitas Negeri Semarang. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat. Tujuan dari VentureMed untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan minat belajar matematika siswa. Selanjutnya manfaat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, membuat pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien, serta meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan minat belajar siswa. Selanjutnya, alat dan bahan. Yang pertama ada RPG Maker MV. VentureMed dibuat menggunakan RPG Maker MV yang merupakan salah satu game engine spesial yang dapat digunakan untuk developer pemula pada game genre RPG. RPG Maker MV menyediakan template coding yang sederhana, sehingga dengan algoritma pemrograman, pembuat dapat mengembangkan game secara mandiri. Di dalam aplikasi ini terdapat pembuatan peta, karakter, event, perpindahan, karakter, materi, kuis, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada Canva. Canva adalah alat desain grafis yang sangat fleksibel, mudah digunakan, dan ideal untuk mendesain berbagai elemen tampilan game. Desain tampilan sebagian dapat didesain menggunakan Canva. Format gambar maksimal yang dapat dimasukkan ke RPG Maker MV yaitu 840 x 840 pixel. Oke, kemudian ada cara pembuatan. Langkah pertama adalah pembuatan alur cerita. Sebelum membuat game ini, diperlukan ide cerita. Ide cerita dalam game ini adalah suatu kota yang diserang oleh monster-monster yang dipimpin oleh Nyonya Mariana yang ingin membalaskan dendamnya karena ia telah dikurung dalam penjara. Kevin adalah seorang petualang di kota Arkiv. Kotanya diserang oleh monster dan banyak orang yang terkena racun. Ia diberi tugas untuk mencari obat dan harus melakukan petualangan untuk menyelamatkan penduduk kota tersebut. Langkah kedua adalah pembuatan event. Setiap kejadian pada alur game memiliki dialog, kegiatan, dan aktivitas yang berbeda sehingga diperlukan event yang banyak. Gambar berikut menunjukkan beberapa event yang dapat bergerak atau tetap pada posisinya yang ada seperti NPC, monster, dan event kosong. Event monster melakukan pertarungan dengan pemain, sedangkan event NPC dan kotak kosong memberikan informasi berupa dialog dan interaksi kepada pemain. Kemudian di langkah ketiga, menambahkan dan menghapus gambar. Gambar diperlukan untuk menampilkan informasi yang tidak bisa ditampilkan dengan teks. Gambar digunakan agar tampilan dalam game lebih menarik. Gambar bisa dikombinasikan dengan dialog antar karakter. Jika gambar dimasukkan dalam game, maka gambar perlu dihapus untuk menampilkan aktivitas selanjutnya seperti pada gambar berikut. Langkah keempat adalah membuat skrip. Skrip merujuk kode pemrograman yang digunakan untuk menambahkan atau memodifikasi fitur dalam game. Sebelumnya, perlu pendefinisian setiap variabel dengan jelas seperti gambar berikut. Agar program tidak galat. Skrip yang dapat dibuat yaitu 1. Memunculkan percambangan, 2. Menambahkan dan menghapus gambar, 3. Menambah dan mengurangi HP, damage, level maupun XP, yang keempat teleport ke map lain, yang kelima obrolan, yang keenam soundtrack, yang ketujuh game over, kedelapan pertarungan, kesembilan menghilangkan karakter lain, dan yang ke-10 perulangan, dan lain sebagainya.
Langkah kelima adalah membuat game over dan endgame. Game over menunjukkan bahwa permainan telah selesai karena pemain gagal mencapai tujuan yang diinginkan atau mengalami kekalahan. Biasanya kondisi ini terjadi ketika karakter pemain kehabisan nyawa, waktu, atau gagal dalam misi utama. Berbeda dengan endgame yang menandakan bahwa pemain telah menyelesaikan game Venture. Selanjutnya ada langkah penggunaan media pembelajaran. Yang pertama ada download dan install Venture. Pemain dapat mengunduh file yang berisi game Venture yang telah tersedia. Setelah itu, pemain dapat mengekstraknya sehingga bisa memilih file dengan nama game.exe. Kemudian ada Battle Data Screen. Di dalam data screen memuat nama game, materi game, menu, serta logo Venture dan logo UNES. Terdapat 3 menu dalam data screen yaitu New Game, Continue, dan Option. Kemudian ada tampilan awal. Di tampilan awal terdapat ucapan selamat datang, judul game, dan materi yaitu materi persamaan linear satu variabel atau PLSV. Selanjutnya ada fitur tampilan TP. Pada game edukasi yang digunakan dalam proses belajar mengajar, perlu acuan jelas ya apa yang akan dicapai. Game edukasi ini menggunakan materi persamaan linear satu variabel pada fase T. Kemudian ada kontrol dasar. Game Venture RPG ini memiliki beberapa fungsi pada keyboard maupun mouse. Yang pertama yaitu ada tombol up, button, left, dan right untuk menggerakkan karakter. Kemudian ada tombol enter atau spasi untuk melanjutkan teks obrolan, gambar, maupun saat pertempuran. Kemudian yang ketiga ada tombol escape untuk keluar di tampilan. Kemudian yang keempat ada satu klik kanan untuk memilih ke dalam game menu. Kemudian ada yang kelima, satu klik kiri untuk menggerakkan karakter maupun memilih menu. Kemudian yang keenam ada fitur game menu. Game menu tersedia saat pemain sudah masuk ke dalam game. Untuk memunculkan menu ini, pemain dapat mengklik kanan mouse satu kali. Kemudian terdapat tampilan menu yang memuat item, skill, equip, status, formation, option, save, dan game end. Setiap submenu memiliki fungsi dan tujuan masing-masing. Pemain dapat memanfaatkannya sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu, menu ini sangat krusial dalam penggunaannya. Kemudian ada materi prasyarat. Sebelum siswa melanjutkan perjalanan atau melanjutkan petualangan, siswa akan diujikan terlebih dahulu materi prasyaratnya, itu materi bilangan bulat. Selanjutnya ada fitur tampilan pengenalan kuliner khas Pekalongan. Nah, di sini terdapat tampilan pengetahuan mengenai kuliner khas Pekalongan yaitu nasi bekono dan lupis. Kemudian ada fitur kuis. Kuis memuat soal kemampuan memecah masalah dengan berbagai opsi pilihan ganda. Saat siswa salah, terdapat konsekuensi seperti pengumuman darah, XP, bahkan game over. Kemudian yang terakhir ada fitur pertarungan. Selama gameplay, ketika pemain terlibat dalam tantangan atau pertempuran melawan monster, tampilan pertemuan memuat darah HP dan damage yang diberikan maupun yang diterima oleh player. Dalam pertemuan juga terdapat menu heal untuk menambah HP. Untuk masuk ke dalam mode pertarungan, siswa harus menjawab benar kuis yang disediakan. Selanjutnya ada alur petualangan. Yang pertama ada kota Arkiv. Kavin pulang dari petualangan dan ia akan kembali ke rumahnya. Kavin menemui ibunya. Ibunya mengatakan bahwa Kavin dicari oleh wali kota di selatan kota. Di tengah perjalanan ia bertemu monster dan melakukan pertarungan. Serta terdapat pertanyaan mengenai materi prasyarat. Wali kota menceritakan bahwa warga terkena racun atas serangan monster dan meminta Kavin mencari obatnya. Rumah kakek Kavin. Kavin menemui kakek dan neneknya yang hebat dalam penyembuhan. Ia diberikan misi untuk mencari bahan-bahan untuk membuat nasi megono dan lupis sebagai penetra racun. Ia diberikan pengetahuan berupa materi persamaan linear satu variabel dan latihan mengenai materi tersebut. Selanjutnya ada pasar terlarang. Kavin datang ke pasar terlarang yang telah dikuasai oleh monster untuk mencari penjual bernama Bu Rulita dan mengharuskan Kavin untuk melakukan pertarungan dengan tanya jawab mengenai materi persamaan linear satu variabel. Selanjutnya ada toko. Kavin berhasil menyelamatkan Bu Rulita dan mendiskusikan cara untuk menyelamatkan warga. Setelah itu ia akan kembali ke rumah kakek neneknya. Ia diberi misi kembali untuk menjelajahi Kepulauan Juliana dan mendapatkan bahan yang paling penting yaitu kelapa ajaib. Selanjutnya ada Kepulauan Juliana. Kavin menjelajahi Kepulauan Juliana yang telah dikuasai oleh monster. Untuk melawan monster, ia harus menjawab pertanyaan mengenai persamaan linear satu variabel. Untuk mendapatkan kelapa ajaib, ia harus menaiki perahu, kapal, dan balon udara untuk mencapai ke kelapa ajaib. Selanjutnya adalah akhir cerita. Kavin berhasil mendapatkan semua bahan dan ia menerima pengetahuan yang luar biasa mengenai persamaan linear satu variabel dan berhasil menyelamatkan warga Arkiv. Kemudian masuk kepada simpulan. Penggunaan game edukasi dengan tema Pekalongan kulineri berbasis role playing game diharapkan dapat meningkatkan minat belajar dan kemampuan pemecahan masalah siswa. Penggabungan budaya dan pendidikan dalam bentuk game Venture diharapkan dapat membantu siswa belajar dan memahami materi. Pergi ke pasar membeli rambutan, tidak lupa membeli mangga. Terima kasih kami aturkan, semoga berkesan untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.